Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi aktual dan mendalam. Berbagai peristiwa kami rangkum untuk memberi Anda gambaran utuh tentang isu-isu publik yang tengah menjadi perhatian. Mulai dari sorotan dunia jurnalistik, kondisi demokrasi, hingga perkembangan media digital yang terus berubah dengan cepat. Bersama saya Dede Fatihatul Makiyah, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, peran jurnalisme kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kasus menunjukkan bagaimana tekanan politik dan kepentingan pemilik modal masih memengaruhi wajah pemberitaan nasional. Dalam sistem demokrasi, media disebut sebagai pilar keempat yang berfungsi mengontrol jalannya kekuasaan. Namun realita di lapangan menunjukkan tantangan yang semakin kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan menegaskan bahwa kebebasan pers masih menghadapi ancaman, baik berupa tekanan non-formal, intervensi ekonomi, hingga bentuk sensor halus melalui penguasaan iklan dan kepemilikan media. Meski Undang-Undang Pers menjamin kemerdekaan pers, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal akibat minimnya perlindungan bagi jurnalis di lapangan. Konsentrasi kepemilikan media pada segelintir elit politik menjadi salah satu penyebab menurunnya independensi jurnalisme. Kondisi ini membuat banyak redaksi berada dalam posisi sulit, terutama ketika isu yang diliput berkaitan dengan kepentingan pemilik atau kelompok tertentu. Pemirsa, selain faktor politik, tekanan ekonomi dan perubahan model bisnis media turut memburuk kualitas pemberitaan di era digital. Industri media sangat bergantung pada klik tayangan dan viralitas. Akibatnya banyak judul berita menggunakan gaya sensasional atau clickbait demi mendongkrak jumlah penjunjung. Fenomena ini muncul dua persoalan utama. Yang pertama, melemahnya statika jurnalistik karena media lebih fokus mengejar kecepatan daripada akurasi. Kedua, masyarakat semakin kesulitan membedakan informasi kredibel dengan kabar menyesatkan yang tersebar luas di media sosial. Selain itu, perkembangan algoritma di platform digital menjadi arus informasi semakin tidak terkendali. Berita bohong, misinformasi, dan disinformasi beredar dengan cepat dan seringkali lebih populer dibandingkan berita yang telah melalui proses verifikasi. Jurnalisme investigatif tetap menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mendalam dan teruji. Jurnalisme investigatif pada hakikatnya bertugas membongkar penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, hingga pelanggaran hak publik. Sejarah dunia mencatat bagaimana jurnalisme investigatif mampu menggoyang struktur kekuasaan, mulai dari skandal Watergate di Amerika Serikat hingga laporan-laporan investigatif lintas negara yang mengungkap praktik pencucian uang dan penghindaran pajak. Di Indonesia sendiri, media investigatif juga harus tumbuh meski tidak jarang mendapat tekanan, baik berupa ancaman fisik maupun digital. Perlindungan hukum terhadap jurnalisme menjadi isu penting karena masih banyak kasus intimidasi yang belum sepenuhnya mendapatkan penyelesaian hukum yang adil. Selanjutnya, ada tantangan jurnalisme di era digital membutuhkan respons kolektif. Para ahli menyarankan sejumlah langkah kunci, diantaranya memperkuat kode etik jurnalistik, meningkatkan kompetensi jurnalis melalui pelatihan investigatif dan literasi digital, mendorong regulasi kepemilikan media yang lebih ketat, serta memperluas akses pendidikan literasi media bagi masyarakat. Selain itu, redaksi diharapkan membangun tembok api atau firewall antara kepentingan pemilik dan dapur redaksi, sehingga keputusan editorial tetap berada di tangan jurnalis profesional. Pemirsa, jurnalisme yang sehat bukan hanya tanggung jawab media, tetapi seluruh elemen masyarakat. Demokrasi hanya dapat bertahan jika publik memperoleh informasi yang jujur, akurat, dan independen. Ketika media berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, maka rakyatlah yang mendapat manfaat terbesar. Saya Dede Fatihatul Makiyah, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.